Untuk rekan-rekan yang bersama-sama dan orang tua di sini dan melihat anak-anak di dalam Tuhan. Satu anugerah, tadi saya bilang kalau kita sebagai orang tua, tadi siang saya ngobrol dengan satu orang tua, saudara ya. Dan kita boleh merasakan satu anugerah bahwa kalau anak-anak kita ada di rumah Tuhan itu adalah anugerah ya. Kalaupun dia lari dari Tuhan, selama kita sebagai orang tua tetap berserah sama Tuhan, saya percaya anak akan kembali ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bahwa kalau kita orang tua percaya kepada Tuhan, satu keluarga semua diselamatkan. Yang penting bagi kita sebagai orang tua tetap bersyukur dan menyerahkan anak kepada Tuhan dan percaya bahwa anak akan berjalan di dalam jalan Tuhan. Ya. Saya merenungkan bahwa satu hari memang setiap orang itu harus mengambil keputusan. Ada anak-anak keluarga Kristen yang semuanya pasti akan mengalami masa-masa kalau dibilang pergumulan dalam iman. Ada mungkin yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun mungkin. Tetapi kalau kita tetap berharap sama Tuhan, anak-anak kita akan kembali berjalan dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam bulan ini kita membahas satu tema yang diberikan oleh tim apostolik gereja IFGF di seluruh dunia, ada kurang lebih sekitar 2.500-an. Baik di Indonesia, di negara lain, juga termasuk di tempat-tempat yang tidak mudah, di Afrika. Gereja IFGF ada di Afrika, terutama daerah-daerah yang tidak mudah. Daerahnya Anda pernah dengar Sierra Leone, ya. Itu bukan cuma perang, ada Ebola berapa tahun yang lalu ya. Mengalami Ebola, virus Ebola sebelum gempar COVID ini saudara. Ya. Dan beberapa jemaat mengalami bahkan sampai meninggal, ada keluarga pastor IFGF yang seluruhnya juga meninggal kena Ebola. Kita ada di sana, juga ada di Pakistan, di India dan tempat-tempat yang lain ya. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, Tuhan berikan kesempatan melayani di berbagai bangsa dan kaum dan suku bangsa karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh suku bangsa di dunia ini. Saudara, hari ini kita bulan ini mendapatkan tema What are you hiding? Apa sih yang kita sembunyikan? Ya. Memang banyak berbicara hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita atau kadang-kadang dosa tersembunyi. Tapi saya mau ingatkan di dalam kita ini juga ada anugerah untuk kita ini boleh berjalan di dalam Tuhan dengan kekuatan. Yaitu anugerah kasih. Mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan. Mengasihi rumah Tuhan. Ini sangat penting sekali. Di dalam satu lagu yang kalau pastor baca ini. Ya, pastor baca ini kalau kita dengar. Sering kan dengar ada lagu yang berjudul Lebih Baik Satu Hari di Pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Lagu ini lagu yang luar biasa, mengingatkan kita akan satu pribadi yang merindukan pelataran Tuhan. Pelataran itu halaman rumah. Ya. Merindukan berada di rumah Tuhan, di pelatarannya. Satu hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saya bersyukur di tengah-tengah hujan yang tidak mudah ini, Anda memilih untuk beribadah. Saya tahu enaknya kalau hujan begini ini tidur. Apalagi anak muda ya, dingin-dingin tidur ya.
tetapi Anda memilih untuk datang beribadah. Saya berharap karena hati kita yang berkata 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Berada di ambang pintu rumah Tuhan lebih baik daripada di tempat-tempat orang-orang fasik, di tempat-tempat lain, saudara. Lagu yang saya tadi ucapkan itu berasal dari Mazmur 84. Hari ini kita akan lihat Mazmur 84, Mazmur yang mengingatkan kita untuk punya kerinduan akan Tuhan. Menjumpai Tuhan, berhasrat untuk berada di rumah Tuhan. Merindukan untuk boleh melayani Tuhan, melayani rumah Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 84. Kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai 13, saudara ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Anda bisa mengikuti di sini ya. Pelan-pelan kita baca. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Ayat 3, hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 9, ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini adalah Mazmur 84, Mazmur yang disebut Mazmur Bani Korah. Dan kita melihat awal-awal daripada Mazmur ini ada satu kerinduan yang luar biasa, ada satu hasrat yang luar biasa untuk ada di rumah Tuhan. Mazmur Bani Korah. Biasanya Mazmur kita tahu Mazmur Daud ya. Memang yang paling banyak membuat Mazmur atau pujian atau lagu pujian kepada Tuhan di dalam kitab Mazmur adalah Daud, 70 lebih ya. Tetapi dari 150-an itu ternyata sebagian ditulis oleh yang bernama Bani Korah ya. Nah, siapakah Bani Korah ini, saudara? Bani Korah yaitu datang dari nama Korah ya. Korah adalah satu nama keluarga yang menonjol di dalam suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang di dalam perjanjian lama dipilih oleh Tuhan
melayani di rumah Tuhan, di kemah Tuhan. Jadi Korah adalah salah satu nama keluarga yang menonjol di dalam suku Lewi yang melayani Tuhan dari sejak zaman Nabi Musa, bahkan terus sampai zaman Daud, sampai pembangunan rumah Tuhan oleh Salomo, kemudian bahkan sampai pada zaman Yesus, waktu Yesus berjalan di bumi ini, sampai kurang lebih tahun 70 Masehi sebelum bait suci di Yerusalem dihancurkan pada waktu zaman tentara Romawi menyerang mengepung dipimpin oleh Jenderal Titus. Itu tahun 70-an ya. Namun di dalam perjalanan Bani Korah ada satu peristiwa di dalam kehidupan, di dalam nama suku atau nama keluarga besar Korah ini, sejarah nenek moyang mereka itu yaitu Korah sebenarnya tidak baik. Karena pada waktu zaman Nabi Musa, waktu mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir sedang menuju ke tanah perjanjian, apa yang terjadi dalam perjalanan itu, Korah dan beberapa orang memberontak kepada Nabi Musa. Itu tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 16. Nanti Anda baca di rumah Bilangan pasal 16 di kitab itu. Di situ tertulis seorang bernama Korah dan beberapa orang lagi, Datan dan Abiram bersama keluarga mereka, sebagian itu memberontak kepada Musa dan juga imam besar Harun. Dan di dalam kisah itu, sejarah itu akhirnya yang bernama Korah ini dihukum bersama keluarganya dengan cara tanah terbelah. Mereka masuk ke dalam tanah itu, lalu tanah tertutup lagi. Secara kasat mata peristiwa ini sangat mengerikan, saudara ya. Tiba-tiba tanah yang mereka injak itu terbuka, mereka masuk dan mereka tutup. Mengerikan. Dan sampai pada waktu itu kalau Anda baca di kitab Bilangan, bangsa Israel ketakutan sekali mereka atas peristiwa itu. Nah, di dalam peristiwa kejadian ini kita melihat di dalam kisah pemberontakan Korah yang bernama Korah ini, kekudusan Tuhan dinyatakan. Tuhan itu maha kudus, jangan mempermainkan Tuhan. Keluarga Korah dihukum karena memberontak pada jalan Tuhan. Namun pada waktu yang sama kita juga bisa belajar, saya melihat bahwa belas kasihan Allah juga dinyatakan di tengah-tengah keadaan itu. Kenapa saudara? Karena ternyata masih ada dari keturunan Korah yang diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman mengerikan itu. Mereka mendapatkan anugerah Allah boleh hidup, tetap melayani Tuhan. Karena itulah kita punya Mazmur-Mazmur yang disebut Mazmur dari Bani Korah, ditulis oleh Bani Korah. Karena ada keturunannya yang diselamatkan, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi Bani Korah ini nenek moyangnya punya sejarah yang tidak baik dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat Tuhan. Tetapi belas kasihan Tuhan dinyatakan sehingga Bani Korah masih ada yang tersisa diselamatkan oleh Tuhan dan tetap diizinkan melayani di rumah Tuhan. Juga kita melihat Bani Korah ini setelah sejarah perjalanan mereka, nenek moyang mereka yang dihukum Tuhan karena memberontak, ternyata Bani Korah juga kemudian akhirnya menjadi orang-orang pilihan, dipilih untuk melayani Tuhan. Kalau kita buka di 1 Tawarikh pasal 6, buka Tawarikh pasal 6, 1 Tawarikh pasal 6, ayat 31, itu ada silsilah tentang dari mulai ayat 31 kita baca nanti, ada silsilah orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Ya. Ayat 31, 1 Tawarikh pasal 6, inilah orang-orang yang ditugaskan atau dipilih oleh Daud
memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut Tuhan mendapat perhentian. Ayat 32, di hadapan kemah suci yaitu kemah pertemuan, mereka yaitu orang-orang yang dipilih oleh Daud, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah atau bait Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan. Orang-orang itu dipilih dan setelah itu ayat 33 sampai terakhir Anda bisa membaca orang-orang yang dipilih dan salah satu yang dipilih adalah Bani Korah. Jadi kita melihat di dalam anugerah Tuhan hidup satu pelajaran dari Bani Korah ini, hidup kita tidak ditentukan oleh nenek moyang kita. Mungkin nenek moyang kita berbuat salah. Tetapi kalau saudara diizinkan oleh Tuhan ada di sini, hidup, berarti Anda dikasih kesempatan untuk dekat sama Tuhan, bahkan boleh melayani Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersyukur. Bani Korah menggambarkan belas kasihan Tuhan. Jangan tengok, artinya jangan menengok, jangan takut masa lalu kita. Sekalipun mungkin nenek moyang kita pernah mengkhianati Tuhan atau jauh dari Tuhan, percaya bahwa belas kasihan Tuhan ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan bisa memakai hidup kita dengan anugerahnya. Di sini Bani Korah yang tahu masa lalu nenek moyang mereka yang memberontak dihukum Tuhan, juga banyak dari anggota keluarga mereka, tetapi bagi mereka yang diselamatkan anugerah Tuhan. Mereka berada di rumah Tuhan, mereka boleh dipilih dan melayani sebagai penyanyi yang memimpin di rumah Tuhan atau di kemah Tuhan. Satu anugerah, saudara. Dan mereka mengikutinya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Daud, saudara. Salah satu aturannya adalah mereka dikasih giliran paling lama 1 bulan. Satu bani, satu keluarga besar itu boleh melayani 1 bulan, kemudian keluarga yang lain terus bergilir, ya, ada gilirannya. Nah, kalau selesai mereka melakukan tugasnya selama 1 bulan itu, ya mereka kembali ke kampung halaman mereka, ke kota mereka, ke kampung halaman mereka menjadi pengusaha, bekerja, peternak, pertanian. Jadi mereka hidup normal. Sebulan mereka melayani, 11 bulan mereka hidup sebagai orang biasa lagi, menantikan waktu mereka untuk dapat giliran melayani di rumah Tuhan, saudara. Ya, nah itu aturannya. Jadi kita melihat di sini, saudara, di dalam Mazmur 84, Bani Korah ini merindukan untuk berada di rumah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 84, saya bagi ada 3 bagian Mazmur 84 ini. Pertama, yaitu dari ayat 2 dan 3, itu adalah masa penantian. Bani Korah itu menanti giliran mereka untuk dipanggil ke Yerusalem untuk melayani di rumah Tuhan. Mereka menanti pada waktu mereka bekerja di ladang mereka, pada waktu mereka berada di kampung halaman mereka. Ini yang mereka rindukan. Ayat 2 dan 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, ini adalah gambaran pada waktu mereka menantikan giliran mereka untuk kembali ke Yerusalem melayani Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka punya kerinduan luar biasa. Rindu akan rumah Tuhan.
Mereka ingat betapa senangnya tempat kediaman-Mu, rumah Tuhan. Saya berharap by the grace of God, rumah Tuhan yang kita sama-sama melayani ini sebagai tempat yang menyenangkan. Sebagai tempat di mana Anda boleh dipulihkan, disegarkan. Saya berharap setiap orang datang boleh dipulihkan di tempat ini. Bukan datang ribut, bukan datang kacau, tetapi di tempat ini Anda bisa membawa kekacauan, tetapi di tempat ini Anda dipulihkan. Ada satu yang menyenangkan dari tempat ini ketika kita berkumpul di rumah Tuhan. Bani Korah ingat rumah Tuhan ketika mereka melayani, seneng ya. Saya berharap Anda melayani, khususnya rekan-rekan yang melayani di rumah Tuhan, Anda melayani dengan sukacita. Bukan karena paksaan. Bukan karena disuruh orang tua atau dibujuk-bujuk, tapi Anda pada akhirnya harus punya kerinduan kepada rumah Tuhan. Bani Korah ini sangat merindukan menanti giliran mereka dipanggil untuk ke Yerusalem melayani di rumah Tuhan. Dan mereka tahu di tempat itu mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Di dalam konsep perjanjian lama, orang-orang Israel, mereka tahu bahwa Tuhan itu adanya di bait suci katanya. Karena pada waktu orang nabi-nabi Tuhan bertemu, khususnya Musa, juga Daud yang dikenal sebagai pemazmur, mereka menjumpai Tuhan pada waktu mereka di rumah Tuhan, di kemah Tuhan. Jadi konsep mereka bahwa mereka ketemu Tuhan di rumah Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di mana-mana, it's okay. Nikmati suara baby. Nikmati saudara ya. Inilah hidup. It's okay, it's okay. It's okay Veda, don't worry ya. Haleluya. Nah saudara, pada waktu mereka menantikan itu mereka katakan, oh betapa senangnya ya rumah Tuhan, kediaman Tuhan. Jiwaku hancur merindukan. Mereka rindu. Pada hari-hari penantian itu mereka rindu. Saking rindunya, jiwanya hancur. Mereka kadang-kadang mungkin bisa nangis dengan jiwa hancur. Tetapi pada waktu yang sama, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Katanya. Ini kalau orang jatuh cinta, saudara nanti bisa nangis sendiri. Bisa ketawa sendiri. Inilah orang yang mencintai rumah Tuhan. Dia senang tapi kadang-kadang dia juga bisa bingung, bisa stres, kangen. Kalau Anda tidak kangen rumah Tuhan, ada sesuatu yang salah. Kalau kita sudah 3 bulan, setengah tahun tidak ke gereja, rileks aja, ada yang salah saudara. Ini sangat serius. Saya kalau ada yang ada di sini jangan, waduh kok saya datang ke gereja ditegur. Saya percaya Tuhan mengasihi Anda. Tuhan ingin kita betul-betul menyadari, mari datang menikmati Tuhan di rumah Tuhan dalam ibadahnya. Saudara, orang jatuh cinta itu bisa terasa remuk hatinya tapi bisa tertawa sendiri saudara. Itulah orang yang jatuh cinta. Dia senang, kadang-kadang jiwanya hancur, tetapi dia tersenyum sendiri ya. Saya berharap setelah Anda selesai ibadah, ada di rumah Anda, hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Anda punya kerinduan untuk ada di rumah Tuhan. Kerinduan untuk berjumpa dengan satu sama lain, bersama-sama menyembah Tuhan. Saya masih ingat pada waktu pastor baru bertobat, saya bukan lahir dari keluarga Kristen, tidak kenal secara pribadi Tuhan Yesus. Memang sekolah ada hubungan dengan kekristenan, ada sekolah juga di sekolah Katolik, tetapi tidak pernah kenal Tuhan secara pribadi. Justru masa muda saya pegang ilmu-ilmu ya, karena orang Bogor, orang Jawa Barat, istilahnya badannya diisi ilmu-ilmu. Dulu saya diisi ilmu-ilmu ya. Nah, begitu
saya menyadari Tuhan mengampuni dosa saya. Begitu saya menyadari betapa Tuhan itu baik. Setiap hari ada satu kerinduan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Ada kerinduan. Paling tidak seminggu itu pasti saya ingin ketemu dengan orang percaya. Just menikmati Tuhan. Ya. Tidak mikir apa-apa, just menikmati Tuhan bersama-sama. Ada persekutuan bersama-sama menikmati. Dan harapan pastor dalam jiwa saya sebagai hamba Tuhan pun saya rindu untuk beribadah bersama-sama umat Tuhan. Saya mau jaga hati saya untuk boleh melayani Tuhan bukan sekedar karena pekerjaan, tapi karena hatiku rindu untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Sangat penting, semua bagi kita ini kerinduan kepada rumah Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup kita. Harapan pastor dalam kehidupan kita senantiasa rindu ya, akan Tuhan, akan rumah Tuhan. Saudara, tadi saya bilang ayat 2 dan ayat 3 adalah ekspresi hati dari Bani Korah pada waktu mereka menantikan panggilan untuk melayani ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Bahkan di dalam kerinduan mereka ada rasa cemburu. Kerinduan, kecemburuan yang rohani. Ayat 4 dan 5 kita lihat. Tiba-tiba Bani Korah dalam ingatan mereka menyambung soal urusan burung pipit dan burung layang. Ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sorry, pastor kena kafungsio nih. Kena polen. Gomena saya perlu minum ya. Ada orang kena burung pipit mendapat sebuah rumah, burung layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbahmu. Komen ya, saya pegang ini, sorry ya sekalian ya. Pada mesbahmu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Tiba-tiba Bani Korah ini berbicara soal burung, saudara. Mereka teringat burung itu kok ada di rumah Tuhan. Mendapat rumahnya, mendapat perlindungan. Bahkan anak-anaknya dibesarkan pada mesbah-mesbah. Rupanya di kebiasaan orang Israel pada zaman itu, di mesbah Tuhan, di bait suci itu, di atasnya itu rupanya ada sarang-sarang burung. Dan kalau burung bersarang di dalam bait suci tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditangkap untuk istilahnya jadi makanan. Tidak boleh dibiarkan di tempat itu, saudara. Dilindungi. Jadi mereka teringat, wah enaknya burung-burung di sana ada rumah di situ. Burung-burung di sana ada sarang. Bahkan anak-anaknya pun aman di sana, dibesarkan di sana, bisa bertumbuh dengan sehat pada mesbah Tuhan, saudara. Mesbah Tuhan itu tempat korban bakaran, sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, kita tahu zaman perjanjian baru kita tidak melakukan korban-korban dengan kambing, domba dan sebagainya. Tetapi kita bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan waktu kita. Kita persembahkan kepada Tuhan.
pikiran kita persembahkan. Perasaan kita, kehendak kita sendiri kita persembahkan. Yesus pada waktu di Taman Getsemani dia mempersembahkan kehendaknya sendiri. Sehingga dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga yang jadi. Dia persembahkan kemauan sendiri. Kita ini manusia punya kemauan. Kadang-kadang kemauan kita ini keras sekali, saudara. Nah, kita orang tua ngerti kalau anak-anak kita kadang-kadang punya kemauan luar biasa. Allah Bapa kita melihat kita sebagai anak-anaknya punya kemauan. Kita belajar kemauan kehendak kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kita persembahkan mulut kita bukan untuk ngomongin orang, bukan gosip, tetapi memuji, mengeluarkan kata-kata yang positif. Kita persembahkan kuping kita untuk dengar yang positif, dengar kebenaran. Kita persembahkan mata kita kepada Tuhan. Zaman sekarang sangat sulit, saudara. Pornografi bisa masuk begitu saja. Satu-satunya anak-anak kita didoain supaya matanya pada waktu ngelihat langsung mereka hapus. Karena tidak mudah dengan dunia sekarang. Orang bisa kejahatan bisa masuk lewat internet, saudara. Persembahkan mata. Persembahkan harta. Sebagai orang tua kita belajar mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan masa depan kita bagi rencana Tuhan. Kalau kita melakukan itu, seperti Bani Korah menggambarkan burung pipit, burung layang dengan anak-anaknya, ada perlindungan, ada keamanan. Saya percaya kalau kita belajar hidup dekat pada mesbah Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, maka ada perlindungan, ada pemeliharaan. Bahkan anak-anak kita ada dalam pemeliharaan. Bahkan tadi dikatakan burung pipit mendapat sebuah rumah. Mungkin Anda sedang berdoa untuk dapat rumah yang pasangan-pasangan muda. By the grace of God, kalau Anda hidup dekat pada mesbah Tuhan, Anda akan dapat. Saya berharap Anda dapat rumah bukan karena sekedar Anda hebat. Puji Tuhan Anda hebat. Bukan sekedar karena Anda kaya. Puji Tuhan kalau Anda kaya. Sebab kalau miskin kita juga susah ngelihatnya. Tetapi lebih daripada itu Anda dapat rumah oleh karena engkau hidup dekat pada mesbah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita dapat satu kebahagiaan dan di sini Bani Korah ingat burung-burung pipit, burung layang itu bercuit-cuit setiap hari, saudara. Makanya ayat 5 mengatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mereka ingat burung pipit bercuit-cuit terus dekat mesbah Tuhan. Seperti memuji-muji. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jangan menjadi orang Kristen yang banyak mengeluh. Hindari menjadi orang Kristen yang sukanya ngambek melulu, gampang tersinggung. Kiranya kita boleh menjadi orang percaya yang suka memuji Tuhan. Amin, saudara. Nah, dan Tuhan berkata berbahagialah firman-Nya atau diberkatilah orang yang diam di rumah Tuhan menjadi orang percaya yang terus-menerus memuji Tuhan. Nah, kemudian di bagian yang berikut yang kedua adalah bagian dalam masa perjalanan menuju ke Yerusalem. Tadi bagian pertama pada masa mereka menantikan giliran mereka untuk ke Yerusalem. Bagian kedua dalam masa perjalanan menuju Yerusalem ayat 6 sampai 9. Kita baca, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu perjalanan rohani.
Ayat 7, apabila melintasi, ada dalam perjalanan, melintasi lembah Baka. Ini Bakanya bukan bahasa Jepang. Oke. Ini adalah artinya lembah air mata. Ya. Apabila melintasi lembah Baka, melewati lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air, sumber mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada satu perjalanan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Kita melihat dari ayat 6 sampai 9 ini tentang masa perjalanan mereka ke Yerusalem. Dimulai dengan 6 dikatakan hasrat mengadakan ziarah. Ada hasrat. Datang ke gereja itu harus ada hasrat juga saudara. Kalau enggak saudara enggak dapat apa-apa. Harus ada hasrat, Tuhan aku ingin datang. Aku ingin Engkau menjamahku hari ini. Tuhan aku ingin mendengar firman Tuhan. Aku ingin Tuhan memuji Engkau. Aku ingin Tuhan mengalami jamahan-Mu. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia melihat kerinduan kita. Kalau kita berhasrat ada kerinduan, bahkan lewat puji-pujian Anda bisa dijamah Tuhan. Ya. Pastor masih ingat pada waktu di tempat sini, pada waktu itu ada sekian tahun yang lalu ya. Ada seorang ibu yang berobat, udah 1-2 bulan berobat di Jepang. Tetapi ibu ini selalu berhasrat untuk datang ke rumah Tuhan. Satu hari waktu saya lagi penyembahan, tahu-tahu dia lari sini. Dijamah Tuhan saudara. Dan waktu sampai pingsan dan sampai seperti nggak sadar diri dijamah Tuhan gitu ya. Seperti terlena gitu. Kemudian dilayani oleh istri saya dan para wanita. Dan diceritakan bahwa dia melihat satu cahaya salib dari depan sini saudara katanya. Ya, itu waktu pujian dan penyembahan. Nah di situ selesai itu berapa hari kemudian dicek di rumah sakit, ternyata sakitnya dilepaskan dari satu kanker di dalam darahnya saudara. Karena ada satu hasrat, Tuhan aku datang, aku ingin dijamah oleh Engkau Tuhan. Dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan jamah orang itu. Dan sejak itu berapa kali aja saya ketemu di sini, sejak itu Tuhan pulihkan dari kanker darah saudara ya. Kita butuh jamahan Tuhan untuk dipulihkan dalam setiap apapun tantangan dalam hidup kita. Ada hasrat mengadakan ziarah. Dan mereka berhasratnya itu sejak mereka berangkat dari kampung mereka, dari kota mereka untuk menuju Yerusalem. Ada hasratnya. Jadi penting kalau berangkat ke gereja itu dari rumah pun sudah merindukan. Rindu akan Tuhan. Sebab datang ke gereja kadang-kadang begitu nyampe di dalam bus atau di dalam kereta mungkin Anda melihat apa, tahu-tahu Anda turun ngelihat dulu. Atau kalau di sini kan yang jauh bisa lewat kota demi kota, waduh ke Shinjuku nanti berhenti di Shinjuku, bisa ada gangguan saudara. Macam-macam gangguan. Kita harus punya hasrat mengadakan ziarah, berhasrat untuk datang ke rumah Tuhan. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka. Tadi saya bilang bahwa Baka ini bukan Baka bahasa Jepang, tetapi di dalam bahasa Ibrani yaitu diterjemahkan sebagai lembah air mata. Artinya perjalanan orang Kristen, orang percaya itu bukan perjalanan yang selalu mudah. Kadang-kadang ada air mata yang mengalir. Terkadang kita bisa merasa berat, bisa menangis saudara. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dengan satu kerinduan
untuk berjumpa dengan Dia, kerinduan mengadakan ziarah, satu perjalanan rohani. Keadaan air mata Tuhan bisa ubah menjadi mata air. Sesuatu yang baik, mata air itu berguna. Makin lama makin kuat. By the grace of God. Perjalanan iman kita seharusnya makin lama makin kuat. Kalau saudara dan saya punya kerinduan akan Tuhan, kerinduan berjumpa dengan Tuhan, kerinduan untuk berada di rumah Tuhan, bahkan kerinduan melayani Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kemudian yang bagian ketiga, saudara, yang terakhir ini, yaitu masa melayani. Dalam masa melayani, ayat 10 sampai 13, kita akan baca. Ini ada dalam masa pelayanan. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, dari ayat ini dalam masa melayani, kita belajar dikatakan pertama, dalam melayani di rumah Tuhan, jangan pandang manusia, tetapi fokus kepada yang diurapi. Siapakah yang diurapi? Di dalam perjanjian baru, nama Yesus disebut Kristus, Kristo. Kristo itu datang dari arti yang diurapi. Jadi pandang Tuhan. Pada waktu Anda melayani di rumah Tuhan, pada waktu Anda ikut Tuhan, pada waktu Anda menjadi orang Kristen, jangan pandang manusia. Tetapi fokuskan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Kalau mata kita mulai memandang manusia, kita bisa kecewa. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau pengharapan Anda pada gembala, sidang, kepada pastor dan sebagainya, mungkin Anda bisa kecewa. Karena bisa saja seorang gembala, seorang pastor bisa berbuat salah. Ya, pandang kepada Tuhan. Pandang kepada yang diurapi. Dalam melayani Tuhan atau ikut Tuhan sebagai orang Kristen, tugas sekecil apapun itu suatu yang mulia. Kenapa saudara saya bilang begini? Tugas sekecil apapun itu suatu yang mulia. Yesus berkata, orang yang memberikan muridnya, orang yang percaya dengan segelas air dalam kehausan mereka, tidak akan dilupakan upahnya. Cuma kasih minum saja Tuhan ingat. Kecil apapun tugas kita adalah mulia kalau itu dilakukan demi nama Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur bilang begini. Diam di ambang rumah pintu Tuhan itu lebih baik daripada di tempat-tempat orang fasik. Kenapa begitu Bani Korah? Karena begini saudara. Di dalam satu masa, kalau di dalam bani itu terlalu banyak orang yang melayani, digilir juga di dalam keluarga itu. Oke, giliran grup kamu nih, grup A, kamu 1 minggu, grup B, 1 minggu, grup C, 1 minggu, grup D, 1 minggu. Jadi cuma kebagian. Kalau dalam minggu ini sudah lewat grup A ini, sudah lewat. Ini minggu kedua, jadi giliran grup B. Ya, A, C, dan D. Tunggu di luar, di ambang pintu. Enggak ngapa-ngapain di ambang pintu. Mereka bilang itu lebih baik. Seperti tugas yang kecil, dianggap kecil tugasnya. Yang lain menyanyi di depan, di hadapan Tuhan di sana. Mereka diam di depan pintu, di ambang pintu menantikan. Karena mereka berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Ya. Jadi sekecil apapun tugas kita,
di hadapan Tuhan, kalau kita lakukan demi nama Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Bahkan tugas sangat kecil, saudara. Jadi jangan segan melayani Tuhan. Anda bilang, waduh saya enggak bisa nyanyi, saya enggak bisa khotbah. It's okay. Anda bisa menyiapkan air, Anda bisa membantu sesuatu, Anda bisa cuci piring. Ya, kecuali yang alergi kena sabun. Ya. Tetapi secara normal kita bisa cuci piring dan sebagainya. Bisa bantu tim konsumsi apapun di rumah Tuhan. Bisa membantu tim pembersih di sini setelah selesai ibadah bisa membersihkan gereja juga. Apapun tugas kita, kecil apapun adalah mulia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dalam melayani di rumah Tuhan atau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, selama hidup kita benar, Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan, sumber perlindungan, sumber kebaikan, dan sumber pemelihara hidup kita. Tuhan digambarkan seperti matahari dan perisai. Matahari itu, dunia ini membutuhkan matahari, bumi ini membutuhkan matahari. Tuhan digambarkan sebagai perisai. Perisai itu untuk melindungi. Kita butuh perlindungan Tuhan. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau dalam anugerah Tuhan berusaha hidup benar. Ada perlindungan, ada kekuatan, ada penghiburan dari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ayat 13, janji Tuhan, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengarkan satu kerinduan dari Bani Korah. Orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Keluarga yang dipilih oleh Daud. Daud gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Dipilih untuk melayani di rumah Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahwa Bani Korah ini punya kerinduan luar biasa. Akan Tuhan, akan rumah Tuhan. Tolong kami untuk boleh punya kerinduan yang sehat. Beribadah kepada Engkau baik setiap minggu. Juga beribadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami punya kerinduan yang sehat Tuhan. Hamba berdoa di tengah kesibukan kehidupan kami di zaman sekarang. Kami senantiasa rindu untuk berada di rumah Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami hari demi hari. Juga di dalam ibadah kami datang minggu demi minggu. Kami mau perjalanan kami bukan menjadi kebiasaan, tapi satu perjalanan ziarah. Perjalanan kami sebagai orang Kristen. Perjalanan ziarah, perjalanan kehidupan rohani yang semakin lama semakin kuat. Oleh anugerah Tuhan kami tidak menjadi lemah, tapi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tuhan tolong kami. Kami rindu akan Kau. Rindu akan Kau. Dan kiranya hidup kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga kami mengalami satu perlindungan, kekuatan, berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan hamba percaya umat-Mu menjadi orang-orang yang berbahagia. Umat Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati. Oleh karena kerinduan kami kepada Tuhan. Kerinduan kami untuk melayani rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. God bless you. Silakan saudara bisa duduk. Saya serahkan.